Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michael Alexius Debari dengan NIM 241401119. Di sini kita akan belajar tentang array. Array yang ada kita gunakan pada queue. Queue itu adalah antrean. Jadi eh, konsep queue di sini kita menggunakan prinsip utama queue ini atau antrean yaitu FIFO atau first in, first out. Jadi siapa yang datang pertama, dia yang pertama. Itu yang pertama itu juga akan keluar. Nah, untuk membuat queue ini ada dua cara populer yang ada di C++ ini, yaitu linked list atau array. Nah, jadi sini saya akan menggunakan metode array. Nah, yaitu array yang saya gunakan yaitu circular array. Nah, jadi kenapa kita tidak menggunakan array biasa? Jadi kalau misalnya array biasa itu misalkan kita punya arraynya 5. Itu kita akan melakukan penanda rear itu atau ekornya itu di indeks 2. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil data A dan B dari Q ini, jadi penanda yang frontnya ini atau ke atau kepala maju ke indeks 2. Nah, setelah maju ke indeks 2 ini, jadi indeks 0 sama 1 itu kosong. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakannya lagi. Makanya sini kita akan menggunakan circular array. Nah, jadi circular array ini konsepnya adalah membuat array ini seolah-olah tidak punya ujung. Sampailah sampai dengan perintah yang memang betul-betul yang membuat array ini tutup lah. Circular array ini untuk tutup lah. Nah, jadi eh, jadi yang pertama itu kita masuk langsung ke kodenya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita include dulu iostream sama string untuk library dari C++ yang langsung. Bisa kita menggunakan namespace std. Nah, agar supaya nanti kalau misalnya kita mau dipakai di program utama itu kita tidak perlu mengetikkan std.2 di semua lainnya itu. Jadi kita langsung pakai di awalnya aja lah untuk lebih efektif. Di sini langsung didefinisikan max size-nya itu 100. Bisa kita langsung masuk ke struct yang pertama. Nah, jadi sini saya udah mau menuliskan komentarnya, yaitu mendefinisikan struktur untuk elemen queue. Jadi di sini ada struct yang pertama yaitu elemen dengan variabel string yaitu nama name. Habis itu di sini saya akan mendefinisikan struktur untuk queue-nya. Jadi elemen ini menggunakan isi dari definisi max size tadi yang kita definisikan di atas. Itu selanjutnya mendefinisikan variabelnya ini integer yaitu untuk rear sama front dan boolean ini untuk full sama empty. Nah, jadi kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk menginisialisasikan di si queue. Nah, jadi kita langsung masuk void init queue itu. Jadi queue-nya itu dikali key. Jadi key-nya itu bisa rare itu sama 0 sama front-nya itu 0. Jadi kalau salah full itu eh dia dibuatnya false. Kalau empty itu true. Jadi kalau salah true itu nanti dia pas kosong tuh udah habis. Kayak udah perintahnya udah habis gitu. Nggak bisa lagi dimasukkan. Nah, jadi di sini nah ini untuk pas dia mengecek apakah queue-nya itu penuh. Nah, kita buat fungsinya itu dalam bentuk boolean. Kalau misalnya booleannya eh kalau misalnya boolean di sini definisikan is full atau penuh gitu.
Jadi dia di return kalau queue-nya itu full. Nah, jadi kalau full itu false dibuat. Nah, kalau misalnya kosong, nah itu tadi queue-nya is empty atau antrian itu kosong, dia langsung ke return ke queue-nya si empty. Empty itu true, jadi kayak udah berhenti nanti dia perintahnya. Jadi sini eh, masuk ke fungsi untuk menambahkan elemen ke queue. Nah, jadi di sini fungsinya itu yang pertama itu ada di fungsi add queue ini eh, definisikan yang queue kali ini seperti yang di awal tadi. Itu kita definisikan si elemen. Jadi elemennya ini diambil dibuat jadi OB. Nah, jadi kalau misalnya is full, dia mengambil fungsi si boolean fungsi yang is full ini. Jadi pas setelah diambil kalau misalnya full nanti dia langsung muncul lah kata-kata queue is full. Nah, habis itu di return kalau misalnya ini kalau misalnya key-nya itu rare. Nah, kalau misalnya key-nya itu rare, dia akan menambah satu di modulo max size. Nah, kalau key-nya itu key element atau key-nya itu rare, kalau key-nya itu key element, jadi eh, key yang rare tadi bukan nggak ditambah satu, habis itu dia langsung dikalikan name. Nah, sama dengan OB name. Nah, itu kan eh, jadi pas di queue rare ini, nah di sini itu eh, jadi kalau misalnya rare itu satu langkah, ya. Jadi makanya kita tambah satu. Setelah itu lalu kita mau dulu dengan max size. Artinya kalau misalnya rare-nya ini ada di indeks terakhir, misalnya 99 kan. Jadi kan untuk max size-nya tadi kita definisikan itu 100 kan. Di max size-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya 100 max size 100 bisa kita di next terakhir 99, jadi dia ditambahin satu, makanya itu 100. Jadi kalau misalnya 100 kan ini jadi tambah satu jadi 100 kan indeks terakhirnya di bis itu di modulo dengan 100 itu hasilnya nol. Jadi rare-nya itu pun otomatis kembali ke awal array. Nah, setelah itu tinggal masukin aja dengan posisi yang baru, rare yang baru. Nah, itu jadi kita masuk eh, langsung ke fungsi yang untuk menghapus elemen dari queue. Nah, jadi sama seperti dengan eh, add key ini. Nah, tadi add key ini. Jadi dia main sama lah. Kita langsung perhatikan dengan yang front ini. Soalnya tadi kan kita ngebahas si rear. Nah, di add key ini. Jadi kita eh, kalau di elemen untuk di add key ini kita membahasnya langsung di front. Nah, jadi di front ini logika logikanya ini lumayan identik ya. Jadi untuk menghapus elemen terdepan, tapi kita tidak benar-benar menghapusnya. Kita hanya perlu menggeser penanda. Nah, jadi di front ini dia dia jadinya satu langkah ke depan secara melingkar. Nah, elemen yang lama akan otomatis tertimpa nanti saat relay itu berputar dan sampai ke posisi itu lagi. Nah, jadinya nanti ini kan sama aja kayak rare. Nanti pas dia udah tertimpa, nanti si rare-nya ini berputar dan sampai ke posisi itu lagi yang tadi saya bilang. Nah, tidak ada seperti di ini tidak ada digeser datanya. Jadi kayak dihapus saja Q-nya ini. Makanya eh, bisa bilang circular array ini sangat efisien lah bisa dibilang metodenya. Itu lumayan cepat. Nah, jadi masuk ke fungsi utamanya.
atau program utamanya. Ini kita langsung buat variabel stringnya itu jadi komen, elemennya itu jadi objek, Q-nya itu jadi A. Nah, itu dimasukkan, ini Q itu pointer A. Biasanya kita buat langsung daftar perintahnya id by. Itu kalau misalnya by itu masukkan perintahnya, dia akan baca jadi komen. Kalau misalnya nambah, nah dia langsung ngambil si OB. Tadi kan si OB itu si elemen. Cuman kalau misalnya program utama ya diganti jadi OB. Biar lebih gampang mungkin, biar lebih gampang. Nah, setelah OB dia ambil si dalam OB, dan elemen tadi kan itu kan struct. Jadi pas di struct itu ada name, jadi kita bacanya jadi name. Nah, itu dia langsung nge-add si Q-nya tadi jadi pointer A, koma OB, jadi ngebacanya di OB. Nah, nah itu jadi pointer A kan. Habis itu setelah itu kalau misalnya selain itu, kalau misalnya komennya delete, dia mengambil si fungsi delete key yang tadi di atas, yang si elemen yang sudah kita bahas tadi. Kalau misalnya dia nge- mengetik by, nah kalau nge-by itu sesinya langsung berakhir. Nah, kalau misalnya selain itu, kalau misalnya ada tipe apa segala macam, itu perintahnya langsung nggak kenal. Dan saya tidak menambahkan case-nya itu sensitif. Jadi kayak kalau misalnya ada ada huruf besar satu, ada huruf kecil satu, jadi dia langsung membuatnya perintah tidak kenal. Kalau misalnya ada yang salah, jadi harus betul-betul ngikutin perintahnya ini. Kalau misalnya delete-nya huruf kecil semua, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi eh, sekian dari penjelasan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang circular array ini. Nah, jadi kesimpulannya itu dari circular array ini, kita itu berhasil mengatasi masalah pemborosan memori pada array. Biasa dengan menggunakan trik sederhana dari operator modulo dan membuat array ini seolah-olah berputar biar dia lebih efisien lah dalam datanya ini. Nah, dengan begini kita mendapatkan struktur data antara yang lebih cepat dan efisien yang sudah saya bilang dalam penggunaan memori. Nah, begitu teman-teman penjelasan tentang implementasi array dalam Q. Eh, Segitu saja penjelasan saya. Terima kasih.